Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisa kompleks materi 1, sistem bilangan kompleks, dan geometri bilangan kompleks. Untuk kelompok 1 ada 4 orang. Yang pertama Saudara Renaldi Triwahyudi dengan NIM 20043110091. Yang kedua ada saya Muhammad Fauzan Nuri 2004311000102. Selanjutnya ada Saudara Raihan Indra Wasito dengan NIM 2004311000105. Kemudian ada Saudari Ervina Dwi Melani dengan NIM 2004311000113. Mungkin next slide pertama. Untuk slide pertama ada aspek geometri bilangan kompleks. Secara aljabar bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y kali I dapat dibayangkan sebagai pasangan terurut dua bilangan real X, Y dan terletak di bidang Euclides atau bidang argan R2. Sehingga secara geometri himpunan bilangan kompleks C dapat pula dinyatakan sebagai suatu bidang yang disebut bidang kompleks atau bidang Z. Pada bidang kompleks, sumbu X disebut sumbu real, sedangkan sumbu Y disebut sumbu imajiner. Dengan demikian, suatu bilangan kompleks Z sama dengan A ditambah B kali I dapat dinyatakan sebagai titik di bidang kompleks dengan koordinat A, B, dan C sama dengan R2. Mungkin bisa next. Selanjutnya, selain itu, suatu bilangan kompleks Z sama dengan A ditambah B kali I dapat dinyatakan pula sebagai vektor di bidang kompleks dengan titik pangkal 0,0 dan titik ujung A, B. Jika pada R2 kita dapat menyatakan suatu titik dalam koordinat kutub polar, maka demikian pula pada C dengan mendefinisikan modulus dan argumen dari Z. Selanjutnya, pada R2 modulus kita kenal sebagai panjang atau norm vektor X, Y. Argumen kita kenal sebagai arah vektor X, Y. Modulus dari Z sama dengan A tambah B kali I. Dinotasikan sebagai mutlak Z, didefinisikan sebagai mutlak Z sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan Saudara Raihan, monggo. Baik, untuk selanjutnya saya lanjutkan pada materi geometri kompleks ini, yaitu penyajian secara geometris. Setiap bilangan kompleks dapat dipasangkan dengan tepat satu titik di dalam bidang datar. Sebaliknya, setiap titik di dalam bidang datar berpasangan dengan tepat satu bilangan kompleks. Sebagai contoh, bilangan 2 plus 3i dapat disajikan dengan titik 2,3. Jadi, terdapat korespondensi 1 min 1 antara sistem bilangan kompleks C dengan bidang datar. Oleh karena itu, sebarang bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y dapat atau sering disajikan sebagai titik X, Y atau sebagai vektor posisi dari titik asal ke titik X, Y. Karena sebarang bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y secara geometris dapat dinyatakan sebagai titik X, Y. Maka bidang datar XY seringkali disebut sebagai bidang kompleks atau bidang min Z. Sumbu min X dan sumbu min Y masing-masing disebut sebagai sumbu real dan sumbu imajiner. Diberikan dua bilangan kompleks sebarang Z1 sama dengan X1 plus IY1 dan Z2 sama dengan X2 plus IY2. Terkait dengan definisi penjumlahan dua bilangan kompleks, maka Z1 plus Z2 dapat disajikan dengan titik X1 plus X2, Y1 plus Y2, atau dapat pula disajikan dengan vektor posisi OA dengan A X1 plus X2, Y1 plus Y2.
Dengan demikian, Z1 plus Z2 dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan vektor Z1 dan vektor Z2. Demikian pula, vektor Z1 min Z2 dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan vektor Z1 dengan vektor min Z2. Untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Renaldi. Mas Ronaldi. Boleh. Baik, akan saya jelaskan untuk slide berikutnya ini. Andaikan terdapat bilangan kompleks Z, maka dalam kurung 3 plus 2J, maka jumlahkan vektor 3 dengan vektor 2J. Pada gambar ini menjelaskan pada garis merah di titik 2 dan ke atasnya pada garis biru 2J. Dan yang kemudian untuk lebih memperjelasnya akan diberikan contoh pengimplementasiannya dari keempat kuadran sebagai berikut. Gambaran bilangan kompleks pada I1, Z1 sama dengan 2 plus 3J, yang mana digambarkan pada sumbu yang berwarna merah. I2 yaitu Z2 sama dengan min 3 plus 2J, yang mana digambarkan pada sumbu yang berwarna biru. Kemudian I3 yaitu Z3 sama dengan 4 min 4J, yang mana digambarkan dengan sumbu yang berwarna kuning. Dan I keempat yaitu Z4 sama dengan min 4 min 4J, di mana digambarkan dengan sumbu yang berwarna hijau. Next. Untuk selanjutnya yaitu penjumlahan bilangan kompleks. Andaikan terdapat bilangan kompleks Z1 dan Z2, maka penggambaran operasinya sama dengan operasi penjumlahan pada vektor, yang dimana vektor pertama Z1 dan Z2 yang ditambahkan. Contohnya yaitu gambarkan penjumlahan bilangan kompleks sebagai berikut. Penjumlahan bilangan kompleks I1 Z1 sama dengan 2 plus 3J. I2 Z2 sama dengan 3 plus 2J yang menghasilkan I3 Z3 sama dengan 5 plus 5J. Next. Contoh, gambarkan penjumlahan bilangan kompleks sebagai berikut. Penjumlahan bilangan kompleks I Z1 sama dengan 2 plus 3J, yang dimana digambarkan dengan sumbu yang berwarna biru. Kemudian I2 yaitu Z2 sama dengan 3 plus 2J, yang menghasilkan yang dimana sumbunya terdapat warna kuning. Dan yang terakhir yaitu Z3 5 plus 5J, yang dimana sumbunya terdapat pada garis warna merah. Next. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya yaitu Ervina. Selanjutnya saya teruskan pada teorema 1.2. Satu bilangan kompleks sekawan dari Z sama dengan X plus Y didefinisikan sebagai bilangan kompleks ruas garis Z sama dengan X min Y. Jika bilangan Z bilangan kompleks, maka A ruas garis Z sama dengan Z, B Z plus ruas garis Z sama dengan 2REZ, C Z min ruas garis Z sama dengan 2IIMZ, D Z kali ruas garis Z sama dengan REZ kuadrat plus IMZ kuadrat. Yang kedua, jika Z1 dan Z2 bilangan kompleks, maka A ruas garis Z1 plus Z2 sama dengan AK ruas garis Z1 plus ruas garis Z2. Yang B, ruas garis Z1 plus Z2 sama dengan ruas garis Z1 min ruas garis Z2. C, ruas garis Z1 kali Z2 sama dengan ruas garis Z1 kali ruas garis Z2. Yang D, ruas garis Z1 per Z2 sama dengan ruas garis Z1 per ruas garis Z2. Sama Z sama tidak sama dengan 0. Next.
Bukti, misalkan Z1 sama dengan X1 plus Y1 dan X2 sama dengan X2 plus Y2, maka A ruas garis Z1 plus Z2 sama dengan ruas garis dalam kurung X1 plus Y1 tutup kurung plus buka kurung X2 plus Y2 tutup kurung sama dengan ruas garis buka kurung X1 plus X2 tutup kurung plus buka kurung Y1 plus Y2 kali I. X1 plus X2 plus I kali Y1 plus Y2 sama dengan X1 plus Y1 plus X2 min Y2 sama dengan ruas garis Z1 plus ruas garis Z2. Yang B, ruas garis Z1 min Z2 sama dengan ruas garis X1 plus Y1 min X2 plus Y2. Sama dengan ruas garis X1 min X2 plus Y1 min Y2 kali I. Sama dengan X1 min X2 plus I kali Y1 min Y2. Sama dengan X1 plus Y1 min X2 plus Y2. Sama dengan ruas garis Z1 min ruas garis Z2. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Fauzan. Oke, terima kasih Mbak Ervina telah presentasi. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Sekiranya mohon maaf ada kesalahan dalam membaca atau terbata-bata dalam berbicara. Mungkin mohon maaf, saya selaku MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.